Halo, perkenalkan, nama saya Angelica Pero dengan NIM 19061102070. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, program studi manajemen kelas 4B2 pada mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen Dr. Grace Yuke Sendo, SEMAB. Organisasi. Efektivitas organisasi merupakan keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki. Menurut James L. Gibson, memandang konsep keefektifan organisasi dari 3 perspektif, yaitu pertama, keefektifan individu, kedua, keefektifan kelompok, dan 3, keefektifan organisasi. 1. Keefektifan individu. Kinerja individu dinilai secara rutin lewat proses evaluasi hasil karya yang merupakan dasar bagi kenaikan gaji, promosi, dan imbalan lain yang tersedia dalam organisasi. Penyebabnya ditentukan berbagai faktor, antara lain keterampilan, pengetahuan, kecakapan, sikap, motivasi, dan stres. 2. Keefektifan kelompok. Keefektifan kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Penyebabnya antara lain kekompakan, kepemimpinan, struktur, status, peran, dan norma. Dan yang ketiga, keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi adalah lebih banyak dari jumlah keefektifan individu dan kelompok. Lewat pengaruh sinerga, kerja sama organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatnya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Faktor penyebabnya lingkungan, teknologi, strategi, struktur, proses, dan budaya. Pendekatan dalam mendefinisikan efektivitas organisasi ada 5, yaitu pertama, pendekatan pencapaian tujuan, 2. Pendekatan sistem, 3. Pendekatan sasaran, 4. Pendekatan sumber, dan yang kelima, pendekatan proses. 1. Pendekatan pencapaian tujuan. Pendekatan tujuan merupakan pendekatan yang paling lazim digunakan untuk menilai dan melihat keefektifan organisasi. Keefektifan organisasi ditetapkan sebagai pencapaian tujuan akhir organisasi. Beberapa kesulitan yang dikenal secara luas menurut F. Frank Harrison dalam Gibson yaitu 1. Pencapaian tujuan tidak dapat segera diukur pada organisasi yang tidak memproduksi barang-barang yang berwujud. 2. Organisasi berupa pencapai lebih dari satu tujuan dan tercapainya satu tujuan seringkali menghalangi atau mengurangi kemampuannya untuk mencapai tujuan yang lain. 3. Adanya beberapa tujuan resmi yang harus dicapai dan disepakati oleh semua anggota adalah diragukan. Pendekatan sistem. Pengertian pendekatan sistem adalah serangkaian tahapan-tahapan pemecahan masalah yang setiap langkah dipahami dan menghasilkan sebuah solusi alternatif, dipertimbangkan dan solusi yang dipilih dapat diterapkan. Tahapan pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan sistem. 1. Usaha persiapan. Memandang perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi subsistem perusahaan. 2. Usaha definisi. Bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, tujuannya adalah mengidentifikasi tingkat sistem tempat persoalan berada, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. 3. Usaha pemecahan. Mempertimbangkan alternatif yang layak, mengevaluasi berbagai solusi alternatif, memilih solusi terbaik, penerapan solusi, dan memastikan bahwa solusi tersebut efektif. Pendekatan sistem dalam pemecahan masalah dan membuat keputusan. 1. Pemecahan masalah. 2. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 3. Pendekatan sistem. 4. Membentuk penilaian. 5. Merasakan masalah.
6. Mengumpulkan informasi. Dan yang ketujuh, menggunakan informasi. Yang ketiga, pendekatan sasaran. Pengertian pendekatan sasaran adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Berbagai jenis sasaran dalam organisasi. Organisasi bisa mempunyai sasaran lebih dari satu. Organisasi dimungkinkan mempunyai sasaran yang berlawanan, sasaran saling berkaitan satu sama lain. Ada beberapa pandangan terhadap sasaran yang akan diterapkan. Yang keempat, pendekatan sumber. Pengertian pendekatan sumber merupakan pendekatan untuk mengukur keefektifan organisasi melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai jenis sumber yang dibutuhkan untuk memelihara keandalan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif. Menurut J. Barton Cunningham dalam Lubis Husseini, mempergunakan beberapa dimensi untuk mengukur keefektifan organisasi dengan pendekatan sumber, yaitu 1. Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan. 2. Kemampuan para pengambil putusan dalam organisasi. 3. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari. 4. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir, kelima, pendekatan proses. Pengertian pendekatan proses merupakan keefektifan organisasi sebagai efisiensi dan kondisi atau kesehatan dari organisasi internal. Menurut J. Barton Cunningham, mengemukakan berbagai komponen yang dapat menunjukkan efektivitas organisasi adalah sebagai berikut. 1. Perhatian atasan terhadap karyawan. 2. Semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja. 3. Saling percaya dan komunikasi antara karyawan dengan manajer. Keempat, adanya usaha dari setiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang